Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazura. Saya berasal dari 10/9. Saya akan meresensikan cerita buku Babat Bunter. Buku Babat Bunter adalah kajian historis yang menceritakan desa Bunter yang terletak di Tatargaluh, sekarang menjadi Kabupaten Ciamis di Jawa Barat. Karya ini menjadi penting karena memadukan sumber tradisional dan penelitian ilmiah, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh antara mitos atau fakta sejarah. Ringkasan buku ini terbagi dari beberapa bagian. Pertama, latar belakang dan konteks historis. Penulis menceritakan bahwa desa Bunter memiliki akar sejarah yang panjang dan terkait erat di kerajaan Tatargaluh. Babat Bunter bukan hanya kisah lokal, tetapi juga menceritakan tentang politik, sosial, dan budaya di wilayah Pariangan sejak abad ke-16 sampai 20. Kedua, genealogi tokoh. Bagian ini menelusuri silsilah tokoh, pendiri, dan pemimpin Bunter, dimulai dari tokoh legendaris yang diyakini sebagai pendiri desa, hingga keturunan yang menjadi kepala desa, tokoh agama, maupun figur berpengaruh di masyarakat. Ketiga, peristiwa penting dan kronologi. Konflik antara desa, hubungan dengan kerajaan Galuh dan Mataram, pengaruh Belanda hingga berkembang di Bunter pada era kemerdekaan. Keempat, budaya dan tradisional. Ada pembahasan mengenai kesenian tradisional, upacara adat, dan nilai gotong royong yang membentuk identitas kolektif masyarakat Bunter. Selanjutnya, analisis. Buku ini menonjol karena berhasil mengawinkan dua dunia. Ada kosakata yang menyadari bahwa Babat seringkali bercampur fakta atau mitos. Oleh karena itu, ia menggunakan metode triangulasi data, membandingkan isi Babat, wawancara warga, dan dokumen resmi, untuk memisahkan unsur historis dari unsur legenda. Selanjutnya ada evaluasi. Kelengkapan data menggabungkan berbagai sumber, baik tertulis maupun lisan. Analisis mendalam, tidak sekedar menceritakan isi ulang Babat, tetapi juga memberi konteks dan interpretasi. Gaya bahasa akademis dan aksesible, gaya bahasa akademis namun aksesible. Selanjutnya ada refleksi. Membaca Babat Bunter memberikan kesadaran bahwa sejarah bukan hanya milik tokoh nasional atau kota besar. Desa kecil seperti Bunter juga memiliki cerita yang sangat berharga. Dari Babat ini kita belajar tentang keteguhan masyarakat mempertahankan identitas di tengah arus perubahan politik dan kolonialisme. Kita juga diingatkan bahwa mitos dan sejarah seringkali saling mengisi. Mitos memberi jiwa pada fakta, sementara fakta memberikan pijakan pada mitos. Buku ini menginspirasikan untuk menghargai sejarah lokal, mengumpulkan cerita dari para tetua desa, dan mendokumentasikannya sebelum hilang. Selanjutnya, kesimpulannya, Babat Bunter adalah karya penting bagi yang ingin mempelajari sejarah. Dengan memadukan babat sejarah, lisan, dan kajian ilmiah, ada kosakata berhasil menghadirkan potret utuh tentang genealogi dan kronologi desa Bunter. Buku ini tidak hanya penting bagi peneliti sejarah, tetapi juga bagi masyarakat umum. Karya ini membuktikan bahwa sejarah lokal adalah bagian integral dari sejarah bangsa. Kategori bacaan saya adalah Naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademi, Naskah Nusantara dipelajari dari kajian budaya dalam bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babat, hikayat, kakawin, dan suluk yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, atau Bugis. Robson 2002. Selain bentuk naskah kuno, naskah Nusantara sudah banyak disadur ke dalam bentuk novel. Naskah Nusantara yang telah dibentuk menjadi karya fiksi menunjukkan upaya
pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk lebih mudah, diakses masyarakat terutama di generasi muda. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk abai terhadap histori dan budaya. Naskah Nusantara memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai dokumentasi sejarah, ekspresi budaya, dan manifestasi pemikiran, serta kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan membaca naskah Nusantara ini, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia bahkan sejauh sebelum masyarakat Indonesia lahir. Membaca dan mempelajari naskah kuno dapat menghantarkan pembaca pada hakikat